Puncak kasus asusila di Kalimantan Barat. Petugas di Polresta Pontianak terus memburu pelaku pemerkosaan terhadap seorang perempuan yang berusia 20 tahun. Sebagian dari tersangka yang sudah ditangkap diketahui masih di bawah umur. Polisi menduga kekasih korban menjadi otak aksi pemerkosaan ini. Personil Jatanras kami melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka lainnya yang berada di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Salah satu dari pelaku yang kita tangkap di Sambas yang merupakan pacar dari korban itu sendiri. Selamat datang di channel ini guys. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah berita viral. Kisah pemerkosaan yang dilakukan 25 orang terjadi di Desa Rasaujaya, Kecamatan Rasaujaya, Kalimantan Barat pada tahun 2019 lalu. Sebelum kita lanjut, silakan ditekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya guys, agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan cerita berita-berita viral selanjutnya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP. Malang nian nasib anak perempuan ini. Sebut saja Ai. Perempuan polos berusia 20 tahun ini memendam cinta mendalam terhadap pacarnya Bayu alias Alau, juga berumur 20 tahun guys. Saking dalamnya cintanya guys, si Alau ini yang jadi dalangnya Ai sampai diperkosa 25 orang masih diminta untuk menikahinya. Apakah hal itu akan terjadi? Mari kita simak bersama cerita selengkapnya guys. Informasi pertama, korban Ai ini tinggal di Desa Rasaujaya, Kecamatan Rasaujaya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Pacarnya yang juga pelaku si Alau warga Rasaujaya umum guys. Pemerkosaan terhadap Ai ini dilakukan teman-teman Alau, baik yang dewasa, jomblo maupun yang sudah beristri. Bahkan anak di bawah umur ikut juga mencicipinya guys. Informasi kedua, kasus ini juga telah dilaporkan ke Polresta Pontianak dan dibenarkan oleh Kasatreskrim Kompol Andi Yul Lapawesian waktu itu yang menangani kasus ini guys. Menurut pengakuan Ai, pemerkosaan pertama terjadi pada pertengahan Ramadan. Semua dalangnya adalah si Alau yang juga pacarnya itu guys. Awalnya Ai ini tak mau lapor karena takut diputusin dan juga dikarenakan si Alau berjanji akan menikahinya. Demikian pengakuan Ai ini di ruangan Jatanras Polresta Pontianak guys. Menurut pengakuan Ai lagi, pemerkosaan yang dialaminya pertama kali terjadi di dalam kapal kayu bermuatan barang di Pelabuhan Pasar Baru, dan yang terakhir di kawasan gelap dekat kuburan sekunder B Rasaujaya. Kisah bermula pada malam puasa itu sekitar jam 11 malam. Ia dijemput di rumahnya dan diajak jalan-jalan oleh pacarnya si Alau guys. Ia dibawa ke kapal di Pelabuhan Pasar Baru. Sesampainya di kapal, Ai terkejut dikarenakan dalam kapal itu ada 4 orang yang tidak ia kenali. Kemudian kapal itu berjalan ke arah Sungai Kapuas guys. Singkat cerita, setelah kapal berjalan, ia direbahkan di atas tikar dan bantal yang ada di kapal itu guys. Lantas ditelanjangi dan disetubuhilah Ai ini oleh pacarnya si Alau. Tetapi menurut pengakuan Ai, pada saat itu dia menangis, meronta dan berteriak kesakitan. Lalu Alau pun langsung mencabutnya. Kemudian setelah itu ia digilir 4 orang lainnya yang tidak ia kenal tadi guys. Begitu pengakuan Ai. Nah, sekitar pukul 2 dini hari, Ai diantar pulang oleh sepupu Alau bernama Win. Sebelum diantar pulang, si Ai ini diberikan uang
100.000 lebih oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Kasihlah dia tuh duit, kasihan dah kita hentak-hentak. Begitu kata Alau kepada keempat orang di kapal itu guys, kata Ai di laporannya. Selanjutnya, meski sudah mendapat kekerasan seksual, si Ai ini tetap berhubungan asmara dengan si Alau yang bermulut manis. Walhasil, pemerkosaan pertama itu tak dilaporkan. Rahasia pedih tersebut disimpan Ai dalam hati saja guys. Sebenarnya si Ai ini mau ngelapor, tapi tak berani, dan dia juga tak berani cerita kepada siapapun. Karena si Alo bilang mau berubah, tidak mau ngapa-ngapain dia lagi. Dia janji mau nikahin saya, makanya masihlah mau berjalan sama dia. Demikian kata si Ai ini guys. Si Ai ini begitu sayang dengan si Alau, karena awal dia mengenal kekasihnya itu sebagai sosok pria tak neko-neko, tidak minum, narkoba, atau apalah, paling cuma ngerokok dan ngumpul saja, kata si Ai ini guys. Singkat cerita, selanjutnya pemerkosaan kedua kali terjadi seminggu kemudian guys, masih dalam suasana Ramadan juga. Kejadiannya pada malam hari itu, si Ai dijemput Alau dan dibawa ke tempat kumpul bareng teman-temannya di terminal speedboat Dikdoyo Rasojaya guys. Nah, di sana si Ai ini ditinggalkan si Alau sama teman-temannya yang biasa disapa Mus, Nanda, Salman, dan satu lagi yang namanya tidak diingat. Dia dicolek-colek dan digodain lah sama teman-teman Alau di tempat itu. Namun tak lama kemudian Alau kembali dan membonceng Ai dengan sepeda motor ke tengah lapangan sepak bola Garuda pinggir jalan raya Rasau Jaya guys. Pada saat itu Ai hanya berdua Alau di tengah-tengah lapangan bola itu. Kemudian Alau menggodanya dan membaringkannya di atas motor. Selanjutnya Alau menyetubuhi Ai di atas motor tersebut guys. Tak lama kemudian 4 teman Alau datang dan langsung berniat juga memperkosa Ai. Melihat gelagat itu, Ai mencoba menendang mereka, tetapi apa daya seorang perempuan tak mampu melawan 5 pria termasuk si Alau. Selanjutnya, tangan Ai dipegang oleh para pelaku dan melanjutkan aksinya memperkosa Ai bergantian. Dan Ai hanya bisa menangis pasrah tak berdaya guys. Begitu menurut si Ai di pengakuannya. Setelah usai semua melampiaskan hasratnya, seperti biasa Ai kembali diantar oleh Win pulang ke rumahnya. Dari kejadian itu, Ai dan Alau lama tidak berkomunikasi guys. Singkat cerita, setelah lama tak berkomunikasi, akhirnya Alau kembali menghubungi Ai, dan Ai pun menjawab sambungan telepon itu guys. Tak lama kemudian Alau pun menjemput Ai di rumahnya, dan mereka berdua pergi ke rumah pintar atau disebut gedung pertemuan untuk belajar. Tetapi kemudian Alau pergi lagi meninggalkan Ai di sana guys. Tak lama kemudian RM dan Mus yang mengaku abangnya si Alau ini mengantarkan Ai ke rumah Alau. Tetapi bukan ke rumah Alau. Ternyata kedua lelaki itu membawanya ke sawah-sawah yang biasa disebut kebun jengkol di Sekunder B guys. Sesampainya di tempat itu, kedua lelaki itu meminta dengan paksa kepada Ai untuk berhubungan intim. Ai pun menolak dan mendorong keduanya. Tetapi akhirnya ia tak berdaya dan mulailah Ai digilir dengan beringas oleh kedua lelaki tadi. Kemudian datang lagi Nan dan Ri ikut juga memperkosa Ai. Total ada 5 orang termasuk Alau pada malam itu guys. Setelah kejadian ketiga ini,
Ai tidak mau lagi menjalin komunikasi. Namun pada Jumat malam tiba-tiba ia dijemput Alau. Rupanya Ai masih tak kapok juga. Mau saja dia dibawa lagi ke rumah pintar yang terletak di pinggir jalan raya Rasojaya itu guys. Nah, di rumah pintar itu teman-teman Alau mabuk dan mulai mengganggu dan menggerayangi Ai sampai Ai memaki mereka. Namun mereka tidak mempedulikannya, masih tetap saja mereka ingin menyentuh si Ai ini guys. Kemudian Alau membawa Ai pergi dari kumpulan pemabuk tersebut. Nah, di sini Ai mengira si Alau ini pahlawan yang menyelamatkannya guys. Rupanya si Alau ini membawanya ke jembatan dekat Manrasau, tempat mereka biasa kumpul. Di situ juga ada teman-teman Alau yang mabuk di rumah pintar tadi guys. Total yang ngumpul di jembatan itu ada sekitar 11 orang. Selanjutnya guys, sempat lama bergurau di jembatan itu. Alau dan 3 temannya yang masih di bawah umur pergi meninggalkan Ai. Sepeninggalnya, Ai ini dibawa paksa oleh 7 teman Alau yang sudah dewasa ke semak-semak dekat kuburan di sekunder B guys. Di semak dekat kuburan itu, Ai diperlakukan kasar. Tangannya diikat, mulutnya dibungkam pakai baju, dan kedua kakinya dikangkangkan dan dipegang oleh 2 orang guys. Lalu Ai disetubuhi bergantian oleh ke-7 lelaki tadi. Ai tak dapat melawan dan terus menangis dalam proses pemerkosaan itu guys. Hingga akhirnya Ai berada dalam kondisi antara sadar dan tidak. Ai merasa seperti tertidur sebentar dan pingsan. Nah, ketika tersadar itu, Ai disetubuhi lagi oleh mereka guys. Sungguh terlalu memang. Puas menikmati tubuh Ai, selanjutnya Ai diantar pulang oleh Alau dan RJ. Tapi tak ke rumahnya guys. Efek alkohol dan birahi tampaknya masih bergelayut di kepala si Alau ini. Ai dibawa ke perkumpulan komunitas Vespa Rasojaya. Beruntung Ai berhasil kabur pada saat itu guys. Dan malam nista itu pun berlalu. Singkat cerita, berselang beberapa hari Ai sakit demam guys. Nah, dari situlah muncul kecurigaan adik Ai yang selama ini tinggal bersamanya di rumah itu. Dan akhirnya tak tahan lagi, lalu Ai menceritakan hal itu ke keluarga. Dan Ai juga melaporkannya ke Polsek Rasojaya. Total orang yang memperkosa sekitar 25 orang menurut pengakuan Ai guys. Ai berharap semua pelaku dapat ditangkap. Hanya saja khusus untuk Alau, selain dia harus dipenjara, si Ai ini ingin dinikahi olehnya dengan alasan Alaulah dalangnya yang membuat masa depannya rusak. Dia harus tanggung jawab semua itu, tutur Ai kepada wartawan Kalimantan Barat mengakhiri ceritanya guys. Demikianlah kisah ini guys. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Sampai berjumpa di video kasus viral selanjutnya. Wassalam.